Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan pertama pada mata pelajaran fisika di SMK kelas 10. Untuk mata pelajaran fisika yang pertama kali dipelajari, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Untuk KD 1.1 besaran dan satuan ini, sebelumnya sudah pernah kalian pelajari ketika kalian masih duduk di bangku SMP. Nah, di SMK kita akan mengulangnya kembali apa itu besaran di dalam fisika. Besaran di dalam fisika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Kita akan mulai dulu yang pertama, yaitu besaran pokok. Kita mulai dari definisinya. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Satuan besaran pokok ini merupakan satuan dasar atau satuan pokok berdiri sendiri dan tidak bergantung dari satuan besaran yang lainnya. Mungkin kalian masih ingat ada berapa macam besaran pokok? Nah, kita akan menguraikan satu persatu. Besaran pokok yang pertama yaitu massa. Yang kedua, panjang. Yang ketiga, waktu. Keempat, kuat arus. Kelima, suhu. Keenam, jumlah zat. Dan yang ketujuh, intensitas cahaya. Jadi, besaran pokok di dalam fisika itu ada 7. Kemudian kita lanjutkan pada satuan karena semua besaran mempunyai satuan. Untuk massa, satuannya kilogram atau disingkat dengan kg. Panjang, satuannya meter, disingkat dengan m. Waktu, satuannya sekon, disingkat dengan s. Kuat arus, satuannya ampere, disingkat A. Suhu, satuannya Kelvin, disingkat dengan K. Jumlah zat, satuannya mol. Dan intensitas cahaya, satuannya kandela. Ketika kalian masih SMP, pembahasan besaran hanya sampai pada satuan. Namun sekarang di tingkat SMK, ada satu lagi yang akan kalian pelajari, yaitu dimensi. Kita akan mulai dari dimensi massa. Massa mempunyai dimensi M. Panjang dimensinya L, waktu dimensinya T, kuat arus dimensinya I, suhu dimensinya theta, jumlah zat dimensinya N, intensitas cahaya dimensinya J. Nah, inilah 7 besaran pokok beserta satuan dan dimensinya. Kita akan lanjutkan besaran yang kedua, yaitu besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan di dalam fisika merupakan kombinasi atau turunan dari satuan-satuan besaran pokok. Besaran turunan di dalam fisika itu banyak sekali. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa contoh besaran turunan. Saya akan mulai dari besaran turunan yang paling mudah. 1. Ada luas. Kita tahu luas diperoleh dari perkalian panjang dikali lebar. Panjang mempunyai satuan meter. Lebar satuannya meter. Kalau kita kalikan, maka didapat satuan luas adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. Dimensinya, kita lihat tadi materi sebelumnya bahwa meter mempunyai dimensi L. Maka dimensi dari luas yaitu L pangkat 2. Kita akan lanjutkan contoh besaran turunan yang kedua, yaitu volume. Kita tahu volume itu diperoleh dari perkalian panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang mempunyai satuan meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. Jika kita kalikan, maka volume mempunyai satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Dimensi dari meter adalah L, maka dimensi volume L pangkat 3. Kita lanjut besaran turunan yang ketiga, yaitu kecepatan.
Kecepatan diperoleh dari jarak dibagi waktu. Kita tahu jarak itu mempunyai satuan meter dan waktu mempunyai satuan sekon. Maka satuan kecepatan adalah m per s atau meter per sekon. Dengan dimensinya, meter mempunyai dimensi L dan sekon mempunyai dimensi T. Maka dimensi dari kecepatan adalah L per T atau L T pangkat min 1. Besaran turunan yang keempat, ada percepatan. Percepatan diperoleh dari kecepatan dibagi waktu. Kita tahu kecepatan mempunyai satuan meter per sekon, dibagi waktu mempunyai satuan sekon. Maka kalau kita hitung, kita operasikan, percepatan mempunyai satuan meter per sekon pangkat 2 atau m per s pangkat 2. Dengan dimensinya L per T pangkat 2 atau LT pangkat min 2. Besaran turunan yang kelima ada gaya. Gaya diperoleh dari massa dikali percepatan. Massa mempunyai satuan kilogram dan percepatan mempunyai satuan meter per sekon pangkat 2. Jika kita kalikan, maka satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon pangkat 2 dengan dimensinya ml per t pangkat 2 atau mlt pangkat min 2. Adalah besaran fisika, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selain dari dua besaran tersebut, di dalam fisika besaran dapat kita bedakan berdasarkan arah dan besarnya. Maka berdasarkan arah dan besarnya, besaran di dalam fisika terbagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai arah dan besar. Contoh seperti ada kecepatan, percepatan, gaya, berat, dan sebagainya. Yang kedua, ada besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya ditentukan oleh besarnya saja, tidak mempunyai arah. Contoh seperti jarak, kelajuan, massa, waktu, dan sebagainya. Kita akan lanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu angka penting. Di dalam fisika, kalian wajib tahu bagaimana cara menentukan angka penting dari sebuah operasi perhitungan. Aturan di dalam angka penting ada 4. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Maka angka 1 sampai dengan 9, semua itu adalah angka penting. Contoh, misalkan ada angka 2,85. Maka angka tersebut memiliki 3 angka penting. Yang berikutnya ada angka 45,79. Angka tersebut memiliki 4 angka penting. Kita lanjut pada aturan yang kedua di dalam angka penting, yaitu semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka 0 yang terletak di tengah-tengah itu termasuk angka penting. Contoh, 3405. 0 berada di tengah-tengah antara 4 dan 5, maka 0 tersebut termasuk angka penting. Jadi 3405 mempunyai 4 angka penting. Kemudian 2,08. 0 berada di tengah-tengah antara 2 dengan 8, maka 0 termasuk angka penting. Jadi 2,08 memiliki 3 angka penting. Aturan angka penting yang ketiga. Angka 0 di sebelah kanan angka buka 0 itu termasuk angka penting, terkecuali jika ada tanda garis bawah, maka angka setelahnya bukan angka penting. Contoh 340.
0 berada di sebelah kanan 4, maka 0 termasuk angka penting. Jadi 340 mempunyai 3 angka penting. 8.500, 0 berada di sebelah kanan, itu termasuk angka penting. Jadi 8.500 memiliki 4 angka penting. Yang berikutnya 3.650. Angka 5 diberi tanda garis bawah, maka angka 0 di sebelah kanan bukan angka penting. Jadi 3.650 memiliki 3 angka penting karena angka 5 diberi tanda garis bawah. Contoh yang berikutnya 754.000. 0 di tengah-tengah ada diberi tanda garis bawah, maka angka 0 di sebelah kanannya bukan angka penting. Jadi ada 5 angka penting. Aturan angka penting yang keempat. Semua angka 0 yang digunakan untuk menentukan bilangan desimal bukan angka penting. Contoh 0,05. Maka 0 tersebut bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya ada 1. 0,00079. Maka angka pentingnya ada 2. 0,000406. 0 yang terletak di tengah-tengah angka 4 dan 6 itu termasuk angka penting. Jadi memiliki 3 angka penting. Kita akan lanjutkan bagaimana cara perhitungan dengan menggunakan aturan angka penting. Contoh yang pertama, bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan sebuah bilangan. Contoh, ada angka 252,8 ditambah 2,37. Kalau kita hitung diperoleh angka 255,17. Ada berapa angka pentingnya? Kita hitung saja. Berarti 255,17 mempunyai 5 angka penting. Yang berikutnya ada angka 123,430 ditambah 12,3. Angka 3 diberi garis bawah. Maka jika dihitung diperoleh hasil 135,730. Angka 7 diberi garis bawah, maka angka setelah angka 7 bukan angka penting. Maka jika kita bulatkan menjadi 135,7, memiliki 4 angka penting. Itu cara penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana jika kita menghitung perkalian dan pembagian? Untuk perkalian dan pembagian, hasil yang diperoleh jumlah angka pentingnya harus sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Contoh, 25,4 dikali 0,25. 25,4 mempunyai 3 angka penting. 0,25 mempunyai 2 angka penting. Maka angka penting yang paling sedikit jumlahnya ada 2. Jika kita hitung perkalian tersebut mendapatkan hasil 6,350. 6,350 memiliki 4 angka penting. 4 angka penting ini kita harus samakan dengan jumlah angka penting yang tadi yang paling sedikit yaitu 2. Maka kita bulatkan menjadi 6,350, kita bulatkan jadi 6,4 yang memiliki 2 angka penting. Contoh yang berikutnya, 1,23 dikali 1,5. 1,23 mempunyai 3 angka penting. 1,5 mempunyai 2 angka penting. Angka penting yang paling sedikit jumlahnya 2. Jika kita hitung perkalian tersebut mendapatkan hasil 1,845, yaitu 4 angka penting. Jumlah 4 angka penting ini harus kita samakan dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Tadi jumlah angka penting yang paling sedikit yaitu 2.
Maka kita bulatkan jadi 1,845 kita bulatkan menjadi 1,8 yang memiliki 2 angka penting. Contoh yang berikutnya 394,4 dibagi 15. 394,4 mempunyai 4 angka penting. 15 mempunyai 2 angka penting. Maka angka penting yang paling sedikit jumlahnya 2. Jika kita hitung pembagian tersebut mendapatkan hasil 26,293. 26,293 mempunyai 5 angka penting. Maka jumlah 5 angka penting ini harus kita perkecil, harus sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Tadi jumlahnya adalah 2. Maka kita bulatkan, didapat hasil 26,293, kita bulatkan menjadi 26, memiliki 2 angka penting. Setelah penjelasan materi besaran, satuan, angka penting, dan pengoperasian atau perhitungan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sekarang kita akan lanjutkan pada kompetensi dasar 1.1. Soal nomor 1, kalian tuliskan satuan dan dimensi dari besaran-besaran di bawah ini. Berat, usaha, daya, energi potensial, dan momentum. Tentukan bagaimana satuan dan dimensi dari besaran tersebut. Soal yang kedua, kalian hitunglah bagaimana cara menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan aturan angka penting. Soal jawaban kompetensi dasar 1.1 kalian kerjakan di buku tulis. Setelah dikerjakan, silakan tugas kalian upload di Google Classroom. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai materi KD 1.1. Semoga materi yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami sehingga kalian bisa belajar dengan baik. Demikian penjelasan dari Ibu. Semangat belajar, tingkatkan prestasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.